bahwa di paru-paru aku itu ada udara. Nah, ketika itu dokter bilang tentang ini. Nih, aku bakal spill foto aku ketika aku menjalani, kayaknya aku ada sedikit video deh gitu, terus belajar untuk nggak mengorbankan lagi lah gitu. Maksudnya saking mendem emosinya, akhirnya ngorbanin diri sampai sebegitunya. Itu kayak, aduh, aku udah banyak belajar dari setiap peristiwa yang aku alamin gitu. Tapi aku pernah dapat nasihat bahwa semua orang tuh berjalan di ujiannya masing-masing. Jadi oke, hai, aku Suci. Kalian apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia. Amin. Makasih udah mampir ke channel YouTube aku. Kayaknya ini udah lama banget aku nggak ngelanjutin cerita aku tentang perjalanan sembuh dari TB paru gitu ya. So hari ini aku mau ngelanjutin cerita aku. Tapi sebelum itu nih, aku mau makasih banget sama teman-teman. Makasih atas setiap respon teman-teman, baik yang komen di kolom komentar YouTube, atau aku nggak expect juga banyak yang DM aku lewat Instagram. Makasih banyak. Banyak yang DM cerita-cerita perjalanan TB-nya, makasih banyak ya. Dan kemarin juga aku dapat cerita, ada seorang ibu yang lagi ngedampingin anaknya untuk penyembuhan TB juga. Semangat ya Bu ya. Terus juga aku dapat DM ada beberapa teman-temanku yang memang dia lagi menjalani pengobatan masuk bulan ketiga, bulan kelima gitu ya. Jadi semangat. Kalau aku bisa sembuh, maka teman-teman ayo bangun keyakinan untuk bisa sembuh juga. Oke, well, aku bakal ngelanjutin nih cerita aku, perjalanan aku nih sembuh dari TB paru. Di part kedua, aku udah ceritakan gimana kok bisa sih aku TB, awalnya tuh dari mana ya gitu. Nah, buat teman-teman yang belum mampir ke part 1 atau part 2-nya, boleh mampir. Nanti aku cantumin link di description box-nya. Di part ini aku bakal cerita hal yang lain, tapi tentang pengobatan TB juga. Biasanya kan kalau TB, kalau udah minum obat, terus dokter menentukan sampai berapa bulannya kan selesai kan rata-rata gitu ya. Cuman di cerita aku nggak gitu. Di cerita aku tuh kayak ada hal yang lain yang harus aku lewatin nih gitu. Aku pikir ketika aku sempat isolasi, aku pengobatan jalan, aku cek dahak, aku ronsen, aku minum obat gitu. Aku pikir selesai lah ya, tinggal minum obat rutin, terus dokter bilang paru-parunya sudah bersih atau misalnya sudah sembuh, beres gitu. Aku pikir akan semulus itu, tapi ternyata tidak gitu. Kalau di cerita aku nih, kan di 3 bulan pertama aku ngerasain sesek parah. Di 3 bulan pertama tuh aku tidak mengalami peningkatan yang signifikan, bener-bener nggak ada peningkatan malah. Jadi seseknya makin parah, batuknya nggak sembuh-sembuh, berat badannya tuh nggak naik-naik, udah aja di situ gitu ya, di 30 kilo, 29 apa 30 kilo, kecil banget kan ya. Masuklah ke 3 bulan pertama itu. Biasanya kan kalau 3 bulan, di setiap 3 bulan tuh kan kita ronsen kan. Nah, akhirnya di 3 bulan itu aku ronsen. Terus aku periksa ke poli paru, akhirnya aku ngeluh dong sama dokternya. Aku bilang sama dokternya, "Dok, kenapa ya? Kok Suci masih, kondisinya kok masih gini-gini aja? Seseknya makin parah, nafsu makan yang nggak ada peningkatan, berat badannya apalagi gitu ya, nggak naik-naik, kenapa ya, batuknya juga juga nggak hilang-hilang, kenapa, padahal udah 3 bulan konsumsi obat, kenapa ya dok, kok ini kayak malah malah ngerasanya kayak makin nurun kondisinya gitu kan." Akhirnya setelah aku konsultasi, aku ngobrol, aku ngeluh gitu ya tentang kondisi aku gitu yang nggak ada peningkatan. Akhirnya keluarlah hasil ronsen aku. Nah, dibacalah sama dokter spesialis paru. Nah, beliau bilang bahwa di paru-paru aku itu ada udara. Nah, ketika itu dokter bilang tentang ini. Aku khawatir salah baca ya. Pokoknya tentang ini, pneumothorax. Ini aku mungkin bakal capture sedikit penjelasannya by Google. Kayak apa nih? Hal apa lagi nih yang harus aku lewatin gitu kan. Aku pikir kayak udahlah minum obat gitu, tapi ternyata udahlah minum obat selesai, tapi ternyata nggak sampai situ. Harus ada tindakan lagi untuk mengeluarkan udara di paru-paru aku, dan harus ada tindakan gitu, kayak
Akhirnya kan aku nanya kan, tindakannya kayak gimana dok? Akhirnya dokter menjelaskan gitu. Oh, kaget lah, shock. Hah, dengan kondisi aku yang kurus banget, bener nih harus ditindak seperti itu gitu. Bayangan aku udah serem aja gitu kan, kayak eh, bener nih harus dikeluarin dari udara dari paru itu gimana, kebayangkan gitu. Aku yang nggak tahu nih, aku bakal spill foto aku ketika aku menjalani tindakan untuk mengeluarkan udara di paru-paru aku. Teman-teman bisa lihat ya, badannya kecil banget. Di sebelah kiri, tusuk sebelah kiri kali itu ya, ada kayak semacam selang gitu ya. Pokoknya aku juga kurang paham. Pokoknya teman-teman bisa lihat lah itu beberapa foto aku ketika tindakan mengeluarkan udara di paru-paru itu pas bulan ketiga pengobatan. Menjalani proses tindakan itu tuh selama 8 hari. Jadi pokoknya dipasang alat yang seperti itu tuh 8 hari gitu untuk mengeluarkan udara di parunya. Kayaknya aku ada sedikit video deh, nanti aku sisipin videonya. Aku 8 hari menggunakan itu. Ya bayangin ya, jadi ketika tidur tuh duduk sambil tangannya begini, terus karena kan di sini ada semacam selang gitu ya. Terus yang aku juga khawatir kena, jadi kalau tidur tuh gini gitu, kayak Masya Allah banget tuh selama 8 hari. Tapi aku akui itu apa ya, setelah 2 hari dan 3 hari aku tindakan itu tuh aku ngerasa bisa nafas agak lebih panjang, nafas aku agak lega, aku bisa nguap. Tadinya aku nggak bisa, bener-bener nggak bisa nguap tuh, kayak aku nggak ngerti, kayak sakit aja gitu nguap. Nah, ada fisioterapisnya juga kan, kayak ngebantu banget exercise pernapasan dan lain sebagainya. Perubahan di aku gitu, aku bisa nafas lebih lega, bisa nguap. Dan selama 3 bulan aku nggak bisa ngerasain makanan gitu ya. Jadi kenapa nafsu makanku turun ya, karena setiap aku makan kayak nggak ada rasanya kan. Nah itu tuh kayak Masya Allah banget, itu nikmat banget ketika aku mulai bisa, ketika makan tuh aku udah mulai bisa ngerasain rasa makanan yang aku makan. Itu Masya Allah banget. Setelah tindakan itu tuh memang banyak banget perubahan yang aku alami. Nafsu makanku naik, berat badanku mulai perlahan, walaupun emang nggak signifikan, tapi perlahan naik. Terus juga aku bisa latihan exercise pernafasan tuh semakin bagus. Selama 8 hari aku menjalani itu, selama 8 hari juga aku dipantau sama fisioterapisnya gitu dan lain sebagainya. Pokoknya itu pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan, bahwa sehat itu berharga banget. Sehat itu memang penting banget. Uh, dari situ aku banyak belajar bahwa ya stres, depresi, mendem emosi itu nggak bagus banget gitu. Terus kayak belajar untuk nggak mengorbankan lagi lah gitu. Maksudnya saking mendem emosinya, akhirnya ngorbanin diri sampai sebegitunya. Itu kayak, aduh, aku udah banyak belajar dari setiap peristiwa yang aku alamin gitu. Walaupun emang kayaknya berat banget ya gitu kemarin. Ya di part 2 nanti teman-teman lihat lah cerita aku. Maksudnya kemarin lukanya tuh belum sembuh gitu ya, tapi aku harus menjalani proses ini juga. Kayaknya di momen aku ketika itu aku ngerasa itu nggak mudah. Tapi aku pernah dapat nasihat bahwa semua orang tuh berjalan di ujiannya masing-masing. Jadi ya sudah, dijalani saja, dinikmatin saja, pasti ada kebaikan. Jadi ya aku mencoba menerima aja lah setelah apapun yang terjadi kan. Kayak ibaratnya kan udah ya minum obat kan jenuh banget dong tiap hari, belum lagi dihadapkan dengan apalagi nih tindakan ini tindakan itu, kayak oh gitu, kayaknya kok nggak udah-udah ya gitu. Tapi ternyata ya mau bagaimana lagi, kita harus mencoba untuk menjalani itu gitu. So buat teman-teman nih yang sama ceritanya kayak aku, yang pernah tindakan seperti itu juga, kalian hebat. Dan mudah-mudahan bisa berbagi semangat buat yang lain-lain juga gitu. Bahwa ketika kita bisa sembuh, maka teman-teman ayo bangun keyakinan buat sembuh juga. Itu ceritaku, bagaimana aku mendapati ada udara di paru-paru aku dan aku harus tindakan lagi.
Itu cerita aku di part ketiga ya. So, di part keempatnya kita nantikan lagi cerita yang lain. Dadah, Assalamualaikum.